Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatur Robania dengan NIM 25040800114. Saya akan mempresentasikan pretest kimia organik dengan materi fitokimia. Soal yang pertama yaitu pada uji alkaloid. Metode yang digunakan yaitu metode Kulvenor-Fitzgerald, merupakan teknik identifikasi alkaloid berdasarkan prinsip ekstraksi asam basa, yaitu memanfaatkan sifat alkaloid sebagai asam basa lemah yang dapat berubah bentuk menjadi garam larut dalam fase polar atau basa bebas larut dalam pelarut organik. Fungsi reagen yang pertama, kloroform CHCl3 berfungsi sebagai pelarut organik untuk mengekstraksi alkaloid dalam bentuk basa bebas karena bersifat nonpolar. Yang kedua, ada kloroform amoniak yaitu CHCl3 plus NH3. Amoniak berfungsi sebagai basa untuk mengubah alkaloid dari bentuk garam menjadi basa bebas, sehingga dapat diekstraksi ke dalam kloroform. Yang ketiga ada H2SO4 2N, berfungsi sebagai asam kuat untuk mengubah alkaloid dari bentuk basa bebas menjadi garam alkaloid yang larut dalam fase air. Untuk skema perpindahan alkaloidnya, dari basa garam dalam suasana basa ada alkaloid H+ plus NH3 menjadi alkaloid basa bebas plus NH4+. Dalam suasana asam, alkaloid dalam grup basa bebas plus H2SO4 menjadi alkaloid H+ garam. Skema distribusinya yaitu basa bebas larut dalam kloroform fase organik, untuk garam alkaloid larut dalam air fase asam. Itu tergantung kondisi pH. Untuk yang selanjutnya ada uji konfirmasi alkaloid. Yang pertama ada uji Mayer. Reagennya ada kalium merkuri iodida K2HgI4. Hasilnya positif, terbentuk endapan putih atau krem. Untuk reaksi sederhananya yaitu alkaloid plus kalium merkuri iodida menjadi kompleks endapan putih. Pembuktian ilmiahnya yaitu alkaloid yang memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen akan membentuk kompleks dengan ion logam berat Hg2+, sehingga menghasilkan endapan tidak larut. Untuk yang kedua ada uji Dragendorff, di mana menggunakan reagen kalium bismut iodida. Hasil positif, terbentuk endapan jingga hingga coklat. Untuk reaksi sederhananya yaitu alkaloid plus BiI4- menjadi endapan kompleks jingga. Pembuktian ilmiahnya, alkaloid bereaksi dengan ion kompleks bismut iodida membentuk garam kompleks yang tidak larut, menunjukkan keberadaan gugus nitrogen basa khas alkaloid. Yang kedua ada uji steroid dan terpenoid. Uji yang digunakan yaitu uji Lieberman-Burchard, digunakan untuk mengidentifikasi steroid dan terpenoid berdasarkan reaksi oksidasi dan pembentukan kompleks berwarna antara senyawa tersebut dengan anhidrida asam asetat dan H2SO4 pekat. Steroid dan terpenoid memiliki ikatan rangkap terkonjugasi serta struktur cincin, terutama steroid yang dapat mengalami reaksi sulfonasi dan dehidrasi, menghasilkan senyawa berwarna khas. Untuk skema reaksi atau perubahan kimia sederhananya yaitu dehidrasi 2 pembentukan karbokation. Steroid atau terpenoid plus H2SO4 menjadi karbokation terkonjugasi. Untuk yang kedua, pembentukan kompleks berwarna karbokation plus AC2O menjadi senyawa terkonjugasi berwarna. Terbentuk sistem ikatan rangkap terkonjugasi panjang menyerap cahaya tampak, kemudian muncul warna. Untuk hasil pengamatan yang menunjukkan warna positif yaitu steroid menghasilkan warna hijau kebiruan, terpenoid menghasilkan warna merah ungu atau coklat. Pembuktian ilmiahnya yaitu steroid memiliki inti siklopentana perhidrofenatren yang mudah membentuk karbokation stabil saat bereaksi dengan H2SO4. Terpenoid memiliki rantai isoprena dengan ikatan rangkap yang juga membentuk sistem terkonjugasi. Reaksi dengan anhidrida asam asetat dan asam sulfat menghasilkan perpanjangan sistem konjugasi sehingga menyerap panjang gelombang tertentu dan menghasilkan warna khas hijau untuk steroid, merah atau ungu untuk terpenoid. Warna ini menjadi bukti karena hanya senyawa dengan struktur terkonjugasi tertentu yang mampu menghasilkan perubahan warna spesifik. Untuk yang ketiga ada uji flavonoid, yaitu uji dengan
serbuk Mg dan HCl pekat, uji sinoda. Berdasarkan pada kemampuan flavonoid, khususnya golongan flavon dan flavonol untuk mengalami reaksi reduksi oleh logam Mg dalam suasana asam, reaksi ini menghasilkan senyawa turunan flavolium berwarna akibat terbentuknya sistem konjugasi baru. Flavonoid memiliki struktur dasar C6C3C6 dengan gugus karbonil dan ikatan rangkap yang memungkinkan terjadinya reduksi dan perubahan struktur menjadi senyawa berwarna. Untuk skema reaksinya secara umum yang sudah disederhanakan, yang pertama ada reduksi flavonoid oleh Mg dalam suasana asam, yaitu flavonoid plus Mg plus HCl menjadi senyawa flavilium tereduksi. Yang selanjutnya pembentukan kation berwarna flavonoid reduksi kemudian menjadi kation flavilium warna merah atau pink. Untuk hasil pengamatan positif itu terbentuk warna pink, merah atau merah keunguan. Pembuktian ilmiahnya yaitu flavonoid memiliki gugus karbonil C rangkap O dan ikatan rangkap terkonjugasi yang dapat tereduksi. Reduksi oleh Mg atau HCl menghasilkan kation flavilium yaitu struktur dengan konjugasi panjang. Sistem konjugasi ini mampu menyerap cahaya tampak menghasilkan warna merah atau pink. Warna merah atau pink menjadi bukti karena hanya senyawa dengan kerangka flavonoid tertentu yang dapat membentuk kation flavilium stabil dalam kondisi ini. Yang selanjutnya untuk nomor 4 ada uji fenolik dengan FeCl3. Untuk teori dasarnya yaitu senyawa fenolik memiliki gugus OH hidroksil yang terikat langsung pada cincin aromatik. Gugus ini dapat berinteraksi dengan ion logam seperti Fe3+ dari FeCl3 membentuk kompleks berwarna. Reaksi ini terjadi karena adanya donasi pasangan elektron dari oksigen fenol ke Fe3. Skema reaksi secara sederhana yaitu AROH plus Fe3+ menjadi FeOArN dalam kurung 3-N plus H+, di mana AROH merupakan senyawa fenolik. Untuk hasil positifnya bisa terbentuk warna ungu, biru, atau hijau tua. Warna tergantung jenis senyawa fenoliknya. Untuk pembuktian ilmiahnya yaitu perubahan utama terjadi karena terbentuknya kompleks koordinasi Fe3 fenolat yang memiliki sistem konjugasi luas sehingga dapat menyerap cahaya tampak. Semakin kuat interaksi dan jumlah gugus fenol, semakin intens warna yang terbentuk. Ini menjadi bukti adanya senyawa fenolik dalam sampel. Yang B, uji saponin dengan pembentukan busa. Untuk teori dasarnya, saponin adalah senyawa glikosida yang memiliki dua sifat, yaitu hidrofilik, gula, yang kedua hidrofobik, aglikon atau sapogenin. Karena sifat amfifilik ini, saponin dapat bertindak sebagai surfaktan yang alami yang menurunkan tegangan permukaan air dan membentuk busa. Untuk skema interaksinya ada berupa reaksi fisik, berupa saponin plus air membentuk misel menangkap udara dan menghasilkan busa stabil. Hasil positifnya terbentuk busa stabil kurang lebih 1-10 cm. Busa tidak hilang selama kurang lebih 10 menit, tetap stabil meskipun ditambahkan sedikit asam. Pembuktian ilmiahnya yaitu busa yang terbentuk disebabkan oleh kemampuan saponin menurunkan tegangan permukaan dan menstabilkan gelembung udara melalui pembentukan lapisan film di permukaan. Stabilitas busa menunjukkan adanya struktur amfifilik khas saponin sehingga menjadi bukti keberadaannya. Untuk kesimpulannya, uji fenolik FeCl3 itu berbasis reaksi kimia kompleks ion logam, kemudian ditandai perubahan warna. Untuk uji saponin atau busa berbasis sifat fisik, surfaktan atau amfifilik yang ditandai dengan pembentukan busa stabil. Untuk yang nomor 5 ada uji alkaloid. Yang pertama, uji alkaloid Mayer dan Dragendorff positif. Untuk datanya, Mayer memiliki endapan putih, Dragendorff endapan jingga merah. Interpretasinya, kedua bereaksi spesifik untuk alkaloid menghasilkan endapan menunjukkan alkaloid positif. Skema reaksinya untuk Mayer alkaloid plus K2HGI4 menghasilkan endapan kompleks putih. Untuk Dragendorff BiI4 yaitu alkaloid plus BiI4 menghasilkan endapan jingga merah.
Pembuktiannya, alkaloid bersifat basa, membentuk garam kompleks tak larut dengan ion logam berat, menghasilkan endapan khas. Untuk uji terpenoid atau steroid dengan uji Lieberman-Burchard positif. Untuk datanya, warna hijau kebiruan, interpretasinya menunjukkan adanya steroid atau triterpenoid. Skema reaksinya yaitu steroid atau triterpenoid plus asam menjadi karbokation terkonjugasi yang menghasilkan warna hijau atau biru. Pembuktiannya terjadi pembentukan sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang menyerap cahaya tampak, menghasilkan warna khas. Untuk uji flavonoidnya menggunakan Mg plus HCl atau uji sinoda. Untuk data positifnya memiliki warna merah muda. Interpretasi menunjukkan adanya flavonoid. Untuk skema reaksinya yaitu flavonoid plus Mg plus HCl menghasilkan senyawa flavilium yang memiliki warna merah atau pink. Untuk pembuktiannya, Mg mereduksi gugus karbonil pada flavonoid, terbentuk kation flavilium berwarna. Untuk uji fenolik FeCl3 pada data positif menunjukkan warna biru ungu. Interpretasi menunjukkan adanya senyawa fenolik. Untuk skema reaksinya bisa dilihat pada gambar. Pembuktiannya yaitu fenol membentuk kompleks koordinasi dengan Fe3 menghasilkan warna biru atau ungu karena sistem konjugasi. Untuk yang terakhir ada uji saponin, busa menghasilkan data negatif yaitu busa hilang sebelum 5 menit. Interpretasi menunjukkan tidak ada saponin atau sangat sedikit. Skema interaksinya, saponin seharusnya membentuk misel, kemudian menstabilkan busa, namun ada data busa tidak stabil, tidak terbentuk lapisan surfaktan. Pembuktiannya, busa yang cepat hilang menunjukkan tidak adanya senyawa amfifilik yang mampu menurunkan tegangan permukaan secara stabil. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.